Pemirsa, kebakaran lahan di kawasan Gunung Bromo kembali terjadi pada Rabu 6 September 2023 di Bukit Teletabis, Bromo, Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Peristiwa tersebut disebabkan oleh 6 orang pengunjung yang melakukan foto prewedding di Bukit Teletabis dengan menggunakan flare atau suar. Dalam kejadian tersebut, terdapat 5 suar yang digunakan oleh pengunjung, tetapi satu di antaranya tidak berhasil menyala lalu meledak. Akibat peristiwa ini, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memutuskan untuk menutup total aktivitas wisata dari semua pintu masuk kawasan Gunung Bromo. Penutupan dilakukan mulai Rabu 6 September 2023 pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Video amatir ini merekam kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada Sabtu sore. Awalnya titik api terlihat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun amukan sang jago merah berhasil dikendalikan. Beberapa jam kemudian, api kembali muncul dengan kobaran yang lebih besar, bahkan diperkirakan telah melalap sekitar 100 hektar lahan. Tim gabungan dari BPNBTS, TNI, Polri, BPBD, dan relawan pun turun tangan memadamkan api, hingga akhirnya si jago merah mulai bisa dikendalikan. Sebuah helikopter dikerahkan untuk pemadaman api dengan air secara vertikal atau waterbombing. Helikopter yang dikerahkan untuk pemadaman dengan sistem waterbombing ini merupakan milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Helikopter ini sudah mulai beroperasi untuk pemadaman api sejak Minggu 10 September 2023. Kebakaran hutan dan lahan di Bromo meluas hingga wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup akses wisata ke Gunung Bromo dari wilayah Malang. Petugas gabungan memadamkan api melalui jalur darat dan udara dengan waterbombing. Cara ini dinilai efektif untuk bisa memadamkan api. Pemadaman dengan metode waterbombing menggunakan helikopter Super Puma mulai dilakukan di Bukit Teletabis, Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Pemadaman difokuskan pada lembah Bukit Watangan dan sebagian wilayah Bukit Jemplang. Metode waterbombing menjangkau api di bukit-bukit ekstrim. Kebakaran hutan dan lahan selama 6 hari di kawasan taman konservasi ini diperkirakan telah membakar sekitar 100 hektar lahan. Terus proses pemadaman ya. Nah, ini masih ada tim yang di atas di Gunung Watangan ya, ada 7 kita kirim. Ini sebentar juga saya ke sana ya. Kita biasa juga sampai malam pemadaman. Itu jadi nanti setelah pemadaman selesai baru kita identifikasi. Kita akan hitung luas dengan drone ya. Kita akan sampaikan lagi. Wedding organizer tersebut dikelola Andri Wibowo Eka Wardana selaku manajer wedding organizer. Adapun 5 orang yang menjadi saksi dalam kasus kebakaran ini, yaitu calon pengantin pria HP 30 tahun, calon pengantin wanita PNP 26 tahun, kemudian kru wedding organizer MGG 38 tahun, ET 27 tahun, dan perias AAV 34 tahun. Ketiga kru tersebut merupakan warga kota Surabaya, Jawa Timur. Permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Permohonan maaf ini kami tujukan kepada seluruh masyarakat adat Tengger, kepada tokoh-tokoh adat Tengger, kepada tokoh-tokoh masyarakat Tengger, kepada pemerintah daerah Tengger. Dan tak lupa kami juga menyampaikan permohonan maaf ini kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. HP dan PMP calon pengantin beserta rombongan foto prewedding yang memicu kebakaran di Bromo meminta maaf kepada masyarakat Tengger Bromo. Di depan masyarakat Tengger Bromo, HP menjelaskan jika ia sudah berupaya memadamkan api saat api muncul akibat flare yang digunakan saat sesi foto.
Namun, angin yang sangat kencang membuat api dengan cepat merambat. Tidak sengaja, dan pada saat kejadian kami juga ada usaha untuk memadamkan dengan salah satunya mengambil air mineral botol, dan segala keterbatasan kami dan kondisi saat itu ya, angin cukup kencang dan rumput kering, jadi kami semua tidak dapat memadamkan. Nah, semoga ini menjadi pelajaran bagi kami, dan berikutnya kami akan berjanji tidak akan mengulangi dan akan lebih berhati-hati. Terima kasih kepada seluruh petugas dan relawan yang telah berjuang sekuat tenaga untuk memadamkan api. Kepala desa dan sejumlah tokoh adat Tengger dari 6 desa yang hadir dalam pertemuan mengaku sudah memaafkan sebelum rombongan prewed meminta maaf secara langsung. Namun, permintaan maaf itu tidak menggugurkan proses hukum yang saat ini berjalan. Tokoh adat Bromo tidak akan ikut campur dalam proses hukum dalam kasus ini. Inilah hasil foto-foto prewedding yang jadi pemicu kebakaran di Bukit Teletabis Gunung Bromo. Tampak dalam foto calon mempelai pegang flare dengan latar Bukit Teletabis. Polisi pun menetapkan 1 tersangka dalam kasus tersebut. Kecelakaan beruntun yang menyebabkan sejumlah mobil terjadi di Tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta pada Senin 11 November 2024 sore hari. Insiden ini merenggut 1 korban jiwa, 25 orang luka ringan, 4 orang luka berat, dan 17 kendaraan rusak parah. Kecelakaan beruntun yang melibatkan truk pengangkut kardus dan sejumlah kendaraan terjadi di kilometer 92 ruas tol Cipularang arah Jakarta. Kejadian ini terjadi pada Senin 11 November pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan video yang diterima, detik-detik truk tabrak sejumlah mobil saat hujan turun. Tumpukan kardus berhamburan di jalan tol. Sementara itu, banyak mobil yang bertabrakan, bahkan sampai ada yang bertumpuk. Akibat kejadian tersebut, lalu lintas di ruas tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta tertutup. Sedangkan jalur sebaliknya dibuka 2 jalur untuk dapat dilalui. Atas kejadian itu, pihaknya pun memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami akibat kejadian tersebut dan selama proses evakuasi berlangsung. Terkait dengan penyebab kecelakaan adalah karena sopir mengantuk dan kurang berhati-hati. Kecelakaan maut beruntun terjadi akibat sopir kurang mengantisipasi jarak aman dan tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas saat melaju di jalan menikung dan menurun. Akibatnya, truk yang dikendarai R menabrak belasan kendaraan di depannya yang melaju pelan. 4 anggota TNI yang turut menjadi korban kecelakaan beruntun saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta, Jawa Barat. Keempatnya mengalami luka di beberapa bagian tubuh,
mulai dari kepala dan beberapa luka lainnya akibat benturan keras dari kecelakaan beruntun. Salah satu korban menceritakan bagaimana detik-detik kecelakaan yang menimpanya. Sempat bilang, tahu-tahu kejadian apa kok langsung kayak hilang gitu, nggak taunya dari belakang mungkin ada yang nabrak itu, karena ada suara dan suara rem. Habis itu kami nggak sadar sama sekali. Tahu-tahu kok ditarik-tarik sama Pak Ika itu, kan dia di sebelah kiri saya, keluar lewat pintu depan supir yang sebelah kiri, karena kami berdua di belakang, karena pintu nggak bisa dibuka sama sekali. Dan saya tidak ngerti ini apa yang kejadian ini, keluar nggak taunya sudah seperti itu. Turun dari mobil, karena mobil itu di atas, ternyata mobil yang saya naikin, mobil saya itu mobil dinas, itu di atas mobil yang lain. Itu iya, itu di atas. Nah akhirnya turun pelan-pelan, nggak ngerti saya jalan apa, karena dituntun sama beliau sampai bawah. Saya udah mau ambruk saja, tapi udah ada ambulan, akhirnya dimasukin ambulan. Saya muntah, langsung dikasih bantuan oksigen. Udah berangkat kemana udah nggak sadar lagi saya. Saat ini saudara, informasi terkini yang kami peroleh dari pemantauan langsung proses olah TKP di sana. Olah TKP ini sudah hampir selesai digelar dan wartawan ataupun juga media yang meliput olah TKP di sana sudah bergeser karena tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta yang sebelumnya ditutup karena olah TKP ini sudah mulai dibuka kembali dan akan berfungsi secara normal. Terkait dengan olah TKP kecelakaan di tol Cipularang, kita simak penjelasan dari Wadir Lantas Polda Jawa Barat AKBP Edwin Afandi. Hari ini hari Selasa tanggal 12 November 2024 pukul 08.00 kita melaksanakan olah TKP kejadian perkara yang terjadi kemarin pada pukul 16.00 yang melibatkan 17 kendaraan. Laka beruntun di kilometer 192.200 arah Jakarta. Kegiatan olah TKP kali ini yang pertama tentunya kami mohon maaf kepada para pengguna jalan karena aktivitas ini mengakibatkan ada sedikit kepadatan karena kita harus memending tol. Namun kita juga untuk mengurangi kepadatan di tol, mohon maaf juga kita melaksanakan pengalihan arus lalu lintas di Gate Cikamuning. Semoga kegiatan ini hanya berjalan 30 menit karena kita membutuhkan penelitian yang cukup panjang dari kilometer 192.600 sampai dari kilometer 92.600 sampai 92.200, sekitar 400 meter kita melaksanakan penelitian untuk mencari faktor-faktor penyebab utama terjadinya kecelakaan kemarin. Situasi umum terjadinya kecelakaan kemarin adalah di sore hari dan kemudian ada hujan dan di situ terjadi antrian kendaraan di lokasi ini. Kemudian ada satu kendaraan tronton membawa kardus yang kemudian lepas kendali di titik ini. Kemudian yang kita lakukan hari ini adalah kita melaksanakan capturing atau pengambilan gambar seluruh jalan, permukaan jalan yang menimbulkan bekas-bekas terjadinya kecelakaan, sehingga sangat perlu dibutuhkan bagaimana kronologis atau bentuk terjadinya kecelakaan pada sore hari kemarin. Demikian. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.